Istri-istri laporkan saya kalau ada suami, gimana? Dengerin ya. Saya punya resep ini. Kalau ada suami nggak suka istri gemuk, laporkan saya. Nanti saya akan doakan suami yang hamil dan beranak supaya tahu dia. Nah, dengar laki-laki dengar. Maka itu kalau Pak Gembala perlu pakai contoh ini juga. Jadi kalau saya berkati pernikahan di antara kata-kata saya salah satu bilang, aku mau terima kamu istriku gemuk maupun kurus. Harus diucapkan sejak awal menikah. Benar, ajari begitu. Karena banyak suami kurang ajar tuh, nggak mau istri gemuk. Dengar suami-suami, hormon kita laki-laki itu beda dengan hormon perempuan. Hormon laki-laki itu sulit untuk gemuk. Tapi hormon perempuan itu luar biasa. Maka itu kalau sekali saja sudah pernah melahirkan, akan sulit kembali normal. Maka itu kalau ada suami gak mau istri gemuk, laporkan saya akan doakan supaya suami yang hamil, supaya tahu rasa itu. Jadi suami, awas kamu gak terima istrimu gemuk. Serius. Jadi reaksi pertama kita waktu kita melek saudara pagi itu kepada istri kita itu apa? Itulah rumah tangga kita. Hebat bukan ayat itu? Jadi kita harus kagum terus pada istri kita. Berapa tahun pun kita sudah menikah. Jangan sampai membandingkan istri tetangga lagi, awas ya. Hebat firman itu. Jadi itu luar biasa. Oke, kembali lagi. Jadi nilailah seseorang dengan ukuran Kristus pada hari ini. Amin. Yang dulu kita gak usah ingat-ingat lagi, sudah lewat. Sekarang ini kita lihat bahwa orang itu adalah ciptaan baru di dalam Kristus. Saudara kira-kira bisa tahu kalau sampai kita pakai hukum itu, hidup ini penuh sejahtera, hidup ini penuh dengan sukacita. Amin. Karena kita memakai ukuran yang hari ini di dalam Kristus kita adalah ciptaan baru. Itulah kerinduan Tuhan. Bagian yang terakhir, untuk kita makin dikuatkan di dalam diri kita menjadi pelaku-pelaku firman itu. Ayat 18, 2 Korintus 5 tadi, ayat 18-nya. Ya. Dan semuanya ini, apa itu semuanya? Seluruh kebenaran itu dari Tuhan, yang dengan perantaraan Kristus, Papa terima kasih, telah 2 Korintus 5 ya, ayat 18-nya. Dengan perantaraan Kristus telah membuat apa? Mendamaikan siapa? Kita dengan siapa? Dengan dirinya. Coba lihat itu. Kalau Papa mau memperdamaikan kita dengan dirinya lewat Tuhan Yesus, maksudnya, kenapa kita nggak mau berdamai dengan orang lain? Betul? Kan jahat sekali kita. Lihat tugasnya. Maka itu kalau kita nggak mau berfellowship satu dengan yang lain, karena masih ada gap, ada jarak, ada perasaan nggak enak, yang dulu-dulu kita ingat terus, kita nggak jadi murni di hadapan Tuhan, saudara. Kita bukan orang Kristen lagi. Hari ini biarlah kebenaran ini memerdekakan kita. Saya teruskan. Dan jadi nggak hanya selesai Papa memperdamaikan kita dengan dirinya lewat Tuhan Yesus, tidak hanya stop di situ. Dan yang telah apa? Mempercayakan pelayanan pendamaian rekonsiliasi itu kepada siapa? Kepada kita. Saudara, tidak ada satu Tuhan pun di dunia ini. Ya, lagi sulit. Tidak ada satu Tuhan pun di dunia ini yang menyatakan Raja Damai, the Prince of Peace, kecuali Yesus. Tidak ada. Supaya saya nggak lupa, saudara nanti cari di Google Botros, B-O-T-R-O-S, cari kata itu. Saudara akan kagum. Sekarang dunia lagi gempar, saudara. Osama bin Laden memberi harga kepala Botros ini 65 juta US dollar. Yang gak punya duit, cari Botros, kasihkan Osama bin Laden. Langsung kaya, saudara. Kenapa? Botros ini
yang membuat jutaan orang Muslim jumpa Yesus. Tiap hari dia ngomong cuma 15 menit di YouTube, di Google itu, di satu saluran TV. Kita nggak tahu dia di mana sekarang. Dia terus nyampaikan kebenaran. Jutaan orang Muslim berjumpa Yesus. Jadi kata Boutros, hebat sekali. Wah, di Indonesia lagi gempar, saudara. Karena orang Islam dibukakan kebenaran. Ya, kenapa saya ceritakan ini? Karena sudah waktunya kasih Tuhan nyata untuk mereka juga. Dia ini adalah orang pertama di dunia yang bisa dan berani membongkar kebenaran itu. Wah, kalau saudara dengar itu, saya pertama dengar juga, wih, hebat sekali nih orang. Pantas kalau dia dibenci. Ya, kata Boutros, jangan lupa itu. Ini perdamaian yang terjadi di seluruh dunia. Benar atau tidak, saya tidak tahu, tapi ini sudah merupakan isu. Bahwa Israel menerima turis itu terakhir tahun ini. Tahun depan mereka nggak terima. Tapi nggak resmi berita, tapi dari banyak tour leader sudah memberitahu. Kenapa? Saudara ingat? Ini pertama kali Israel menentang Amerika. Ya, ini pertama kali, belum pernah terjadi. Amerika berkata, stop pembangunan ribuan rumah di Yerusalem Timur. Benyamin Netanyahu berkata, kami nggak peduli. Ini pertama kali. Mengapa? Karena rencana mereka tahun depan, mereka akan membangun bait suci itu. Nah, kalau mereka bangun bait suci Salomo, berarti mereka akan membongkar Al-Aqsa dan Dome of the Rock. Ini kan perang besar. Nah, tapi Tuhan itu luar biasa. Ini cuma perkiraan saya saja, saya belum tahu. Tuhan munculkan Boutros. Nah, kalau ini terjadi dan jumlah tiap hari makin banyak yang kenal kebenaran, nggak akan ada perang. Karena mereka menjadi satu dengan kebenaran itu. Ini cuma logika saya masih tunggu ini. Memang seru sekali. Kok bisa Tuhan munculkan Boutros pada hari-hari ini? Membuat dunia terkejut, saudara, dengan kebenaran dia sampaikan. Dan pokoknya sudah buka akan kaget. Jelas sekali dia ngomong. Dan dia nggak ngomong lewat Alkitab, lewat Al-Quran. Itu buat kelompok mereka tahu bahwa ini benar yang dia ngomongkan. Dan betul sebuah nubuatan berapa ratus tahun yang lalu bahwa mereka akan jumpa Yesus di kitab suci mereka. Dan sekarang terjadi. Jadi kalau itu benar, berarti nggak akan ada perang. Nggak tahu gimana kelanjutannya, kita tunggu. Maka itu jangan sampai yang musuh jadi damai, kita yang damai musuhan terus. Mengerti arti itu? Betapa bodohnya kita. Kok kita nggak mau saling mengampuni satu dengan yang lain? Ya, ayo kita berdamai. Supaya kita disebut anak-anak Tuhan. Jadi pelayanan rekonsiliasi itu bukan lagi di tangan Tuhan Yesus, tapi di tangan siapa? Gereja, tangan kita. Dan kita telah dipercaya pelayanan itu. Kan gak lucu. Misalnya kita salesman perfume, tapi bau badan kita minta ampun. Mana melaku perfumenya? Sama, kita disebut pelayanan pendamaian, tapi musuh kita banyak. Ayo kita berdamai, saudara, mulai hari ini. Stop ngomongin orang lain, stop. Jangan lihat yang dulu-dulu, lihat hari ini. Ini prinsip penting, saudara. Karena kalau kita tidak mengampuni, kita nggak akan diampuni. Saya nggak usah baca ayatnya, semua kita tahu. Matius 5, di antara khotbah di bukit, satu kali disebut. Kapan kita disebut anak-anak Papa di surga? Ayo, masih ingat? Kapan kita disebut anak-anak Papa di surga? Masa lupa khotbah di bukit itu loh. Ada yang ingat gak? Kalau nggak cari di pasal 5 sekarang, ayo. Dihukum misalnya saudara karena nggak hafal. Matius pasal 5. Kapan kita disebut anak-anak Papa?